Anda menyaksikan News Update pukul 16 bersama saya Amanda Cininta. Pemirsa, saat ini kita akan segera bergabung dengan Istana Merdeka di mana Presiden Joko Widodo sedang memberikan pernyataan terkait dengan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Juga yang berkaitan dengan pencucian uang. Ahli psikologi diperlukan agar pimpinan KPK terpilih memiliki integritas, memiliki keberanian, memiliki kepemimpinan, serta mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Karena korupsi juga menyangkut perilaku, sehingga ahli psikologi juga diperlukan. Ahli sosiologi diperlukan agar pimpinan KPK yang terpilih nanti juga mempunyai wawasan mengenai konteks sosial dan budaya korupsi di dalam masyarakat. Oleh sebab itu juga dipilih sosiolog. Saya berharap agar pimpinan KPK yang kelak terpilih bisa memperkuat institusi KPK, sekali lagi memperkuat institusi KPK. Oleh karena itu, selain menguasai hukum, pimpinan KPK juga harus dilengkapi dengan kompetensi manajemen, pembangunan institusi, dan juga sebuah kepemimpinan yang kuat. Pansel juga perlu memikirkan bagaimana kelembagaan KPK bisa berkembang menjadi sebuah institusi negara yang berwibawa. Dan pimpinan KPK yang terpilih juga harus dapat mengembangkan sistem investigasi yang modern dan juga penguatan sistem integritas internal. Pimpinan KPK selain berani juga harus bisa membangun jaringan, membangun networking, dan punya kemampuan kerjasama yang baik, baik di internal maupun dengan lembaga yang lainnya. Dan melalui Setnek, saya akan mendukung kebutuhan kesekretariatan dan anggaran dari Pansel, termasuk misalnya kalau diperlukan supporting untuk anggaran supporting tim untuk menghadirkan narasumber yang dibutuhkan dan terutama yang terkait dengan data dan informasi yang perlu diketahui oleh panitia seleksi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan Presiden Joko Widodo selesai memberikan pernyataan terkait dengan panitia seleksi KPK dan kita lihat bersama hadir juga dalam konferensi pers ke-9 Sri Kandi, Pansel KPK. Pukul 3 sore tadi terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan ke-9 anggota panitia seleksi KPK. Ya bersama-sama kita dengarkan pernyataan dari Pansel KPK berikut. Tim 9, tim Pansel KPK 9 sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden bahwa pemberantasan korupsi itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Karena pemberantasan korupsi ini juga melibatkan berbagai aspek di mana Bapak Presiden juga menekankan bahwa kita tidak hanya akan menekankan kepada penindakan tapi juga ke pencegahannya. Dan masalah korupsi itu sendiri sangat berkaitan juga dengan masalah IT, dengan sistemnya, kemudian juga dengan masalah sosiologi, bagaimana culture di masyarakat juga, yang ini juga harus kita kembangkan. Kemudian juga satu hal yang menjadi penting adalah bahwa
masalah korupsi ini akan sangat merugikan negara kita, karena kita nggak akan bisa menjadi suatu negara besar kalau kita mempunyai tingkat korupsi yang begitu besar. Bahkan di kawasan ASEAN sendiri saat ini kita masih menduduki negara dengan peringkat korupsi yang paling tinggi. Sehingga ini akhirnya akan menjadi tugas kami semua di sini secara bersama-sama untuk bisa membantu, paling tidak kita bisa melakukan seleksi untuk calon pimpinan KPK kita ke depannya. Kami kebetulan juga sudah meeting tadi bersama, dan kami juga sudah menunjuk satu juru bicara dari kami, yaitu Ibu Betty Alisyabana, di mana Ibu Betty yang akan berbicara day to day-nya berkaitan dengan masalah teknis dari tim pansel kita ini. Dan kami pun juga sekarang dalam proses untuk langsung akan membuat rencana kerja kita ke depan, dengan deadline adalah di bulan Desember 2015 ini gitu. Mungkin untuk melengkapi saya serahkan kepada Bu Betty, sebelum mungkin nanti kita akan lebih banyak kalau misalnya teman-teman sekalian ada tanya jawab, kami persilahkan gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Pak Presiden pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas kesediaan kita untuk mengemban amanah untuk menjadi panitia seleksi pimpinan KPK. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa beliau memberikan kepercayaan penuh kepada kami dan tidak akan melakukan intervensi. Kemudian yang ketiga, beliau juga menyampaikan bahwa kita membutuhkan dan kita menginginkan KPK yang kredibel, yang mempunyai konsep menyeluruh, membangun sistem, membangun institusi, dan juga melakukan penindakan. Beliau juga menyampaikan mengapa pansel dipilih dengan disiplin ilmu yang beragam, karena memang korupsi itu menyangkut komponen-komponen yang diwakili oleh kami sebagai panitia seleksi. Seperti juga yang disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa dari sini kita akan langsung rapat, kemudian besok pagi juga kita akan langsung rapat karena waktu kita tidak banyak, dan mudah-mudahan tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mendapatkan calon pimpinan KPK yang kredibel, yang mampu membangun KPK menjadi institusi yang berwibawa dan mampu melakukan pemberantasan korupsi dengan efektif. Barangkali itu tambahan dari saya. Silahkan apabila ada pertanyaan. Iya, silakan. Mungkin 3 pertanyaan dulu kami tampung ya. Oke, sebelah kanan. Jangan lupa namanya siapa? Oh, udah. Ya, silakan. Ladies first lah. Kan kita kan tim Sri Kandi. Iya. Terima kasih Bu, saya dengan Beverly Liputan 6 dari SCTV. Pertanyaan saya adalah sejauh ini untuk tim seleksi pimpinan KPK apakah sudah ada nama-nama kandidat yang masuk? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian dari tengah atau pojok boleh, silakan. Terima kasih Bu, saya Andi dari Kompas. Bertahun-tahun jumlah pendaftar KPK menurun. Barangkali ini karena dalam beberapa periode pimpinan KPK terjerat masalah, di mana masalah itu terjadi jauh sebelum beliau-beliau menjadi pimpinan KPK. Gimana pansel menyeleksi atau merekrut calon komisioner ini yang paling tidak punya atau nyaris tidak ada dosa masa lalunya. Saya kira memang ini tidak mudah, karena mungkin ya banyak orang yang pernah
disengaja atau tidak sengaja pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Upaya-upaya apa yang dilakukan, terobosan-terobosan apa sehingga banyak pendaftar itu tidak menurun, orang tidak takut menjadi pimpinan KPK. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Satu lagi mungkin, silakan. Ya. Saya Radi dari Kompas TV, Bu. Ibu-ibu semua ini kan memiliki latar belakang background yang berbeda-beda begitu ya. Ada juga yang masih menduduki di sejumlah institusi negara begitu. Nah, kira-kira apakah konsentrasinya tidak akan terpecah? Apakah ada upaya untuk nonaktif sementara dari kegiatan aktivitas ibu-ibu kesehariannya nanti apabila nanti sibuk untuk di tim pansel KPK begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Meti. Baik, yang pertama-tama dari Ibu Beverly dari SCTV, pertanyaannya apakah sudah ada nama kandidat? Belum Ibu, jadi kami baru akan membuat rencana kerja, jadi pada saat ini kita belum punya nama kandidat. Kemudian berikutnya Bapak Andi dari Kompas, dari tahun-tahun jumlah pendaftarnya menurun, terobosan apa yang akan kita lakukan? Jadi kita akan melakukan secara proaktif, selain menerima pendaftaran juga kita secara proaktif akan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang anti korupsi yang memenuhi kriteria, dan kita akan melakukan pendekatan mempengaruhi agar yang bersangkutan mau mendaftar ya, karena ini adalah tugas negara. Tentu kita akan berusaha untuk mengetuk hatinya, meskipun yang bersangkutan tetap harus melalui proses ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa apa yang kita minta untuk mendaftar itu diterima, tetapi itu yang terobosan itu yang kita akan lakukan, dan kita juga akan melibatkan masyarakat. Jadi kalau dari rekan-rekan melihat ada kandidat yang bagus, silahkan dirayu, didorong, sentuh hatinya supaya tergugah untuk ikut berkiprah di dalam pemberantasan korupsi. Kemudian yang ketiga dari Ibu Rani dari Kompas, Pak Rani, sorry maaf. Kebiasaan bilang ibu sampai lupa, bapak pun dipanggil ibu. Pak Rani dari Kompas TV, apakah kita akan bagaimana menyiasati kesibukan kita? Kita melihat bahwa tentunya ini kita menerima tanggung jawab ini, dan kita akan memberikan prioritas yang tinggi. Kita akan bekerja sepenuh hati dan kita akan mengatur jadwal sehingga kita bisa memberikan hasil yang maksimum, yang optimal. Mulai hari ini. Jadi hari ini kita dari sini kita langsung rapat, besok jam 9 kita langsung rapat, dan kita akan mengatur jadwal sehingga komitmen yang amanah yang diberikan kepada kita ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, sedikit sekali tadi menyambung yang pertanyaan nomor 2. Jadi memang sekarang ini kan tadi saya katakan depan bahwa masalah pemberantasan korupsi ini adalah masalah kita semua. Dan teman-teman semua di sini tentunya punya kuping di mana-mana kan, punya banyak relasi teman dan sebagainya yang bagus-bagus gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk bisa mengajak mereka-mereka yang bagus untuk bisa mendaftarkan kepada KPK. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu. Jadi ini adalah waktunya kita bisa mendedikasikan yang lebih kepada negara kita tentunya. Ya. Tiga lagi ya. Oke, ini ya kloter terakhir ya, 3 lagi aja ya. Oke, di tengah-tengah. Oke, di belakang tengah tadi belum. Ya, tengah kacamata. Cek. Saya Ari dari CNN Indonesia. Cuman pengen nanya gimana kan akan memilih suatu posisi yang sangat vital. Takut pasti ada intervensi dari berbagai pihak, dan bagaimana caranya kalau memang terjadi sebuah intervensi. Terima kasih. Oke, yang berikutnya perempuan, ya silakan.
Ya, sore Ibu, saya Sabrina dari Kompas.com. Saya mau menanyakan terkait dengan sambungan dari Mas Andi tadi untuk mencari calon yang benar-benar berintegritas gitu. Kan sebelumnya di masa awal kabinet pembentukan, Presiden sempat melibatkan PPATK, kemudian KPK ya. Cuma ini kan memilih KPK, apakah juga akan ada penelusuran dengan melibatkan calon lain, entah mulai dari Komnas HAM atau PPATK juga dilibatkan. Terus yang kedua, ini kan selain memilih nama-nama baru, sudah ada 2 nama yang sebelumnya sudah dipilih, Pak Robi dan Pak Bushro Mukodas. Nah, apakah mereka juga akan dipilih ulang atau mungkin ini hanya menyeleksi sisanya gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, satu lagi terakhir, Metro. Satu lagi ya. Ya. Bu dari Metro TV. Ya. Bu, yang ingin saya tanyakan, ibu-ibu sendiri kan 9 nama ini merupakan wajah baru. Ada kekhawatiran dari pihak jika 9 nama baru ini tidak mengetahui secara kompleks masalah yang ada di KPK. Bagaimana menanggapi tudingan atau kemirisan tersebut? Terima kasih. Underestimate. Ini kita pakarnya KPK banyak loh di sini nih. Baik, saya jawab dulu, nanti ibu-ibu kalau mau menambahkan silakan. Jadi yang pertama dari Bapak Ari dari CNN Indonesia, bagaimana kalau menghadapi intervensi? Jadi salah satu alasan kenapa kami dipilih karena kami bersembilan ini independen ya. Jadi insya Allah kami tidak bisa diintervensi dan juga sesuai dengan Undang-Undang KPK proses pemilihan ini perlu transparan. Jadi kami juga akan secara teratur memberikan update ya. Jadi dengan cara itu sesuatu yang kelihatan biasanya agak lebih susah diintervensi. Dan kami juga di dalam akan membuat code of conduct di antara kita ya, yang kita akan hormati ya, dan ini tujuannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, yang kedua dari Ibu Syafrina dari Kompas.com, apakah kita di dalam penelusuran itu akan melibatkan PPATK? Jadi kita tentu menginginkan calon pimpinan KPK yang berintegritas, yang kredibel, punya rekam jejak yang baik. Jadi untuk itu kita akan melibatkan beberapa pihak untuk melakukan tracking. Dan bisa jadi salah satunya, dan saya rasa salah satunya adalah PPATK, tapi bukan hanya PPATK, ada beberapa cara lain untuk melakukan tracking tersebut. Kemudian Bapak Uut dari Metro TV, kita wajah baru, apakah kita tahu masalah KPK? Jadi satu hal, kita juga sebelum kita memulai, kita juga akan banyak mendengar ya. Jadi kita akan mengundang beberapa pihak ya, baik itu pansel yang lama untuk berbagi pengalaman ya, apa yang waktu itu baik, apa yang harus diperbaiki. Kita juga akan mengundang dari pihak KPK, dari Kejaksaan, Kepolisian, jadi berbagai pihak ya, untuk memberikan masukan sehingga kita mempunyai pemahaman yang komprehensif. Tapi di lain itu juga di sini orang-orangnya bukan juga orang-orang baru juga ya. Jadi masing-masing dari kita mempunyai background dan exposure terhadap masalah-masalah korupsi dari berbagai aspek, dan itu sebabnya saya rasa tim ini dipilih. Mudah-mudahan menjawab. Barangkali ada yang mau menambahkan? Oke. Baik, kalau gitu terima kasih buat teman-teman media sekalian. Mudah-mudahan paparan kami ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Dan sekali lagi kami menunggu kerjasama dari teman-teman untuk bisa kita saling check and balance bersama. Demikian dari kami, tim 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, depan.